Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Rifayati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 2120310 dari kelas Ilmu Pendidikan B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian alat-alat pendidikan. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuannya, baik berupa benda atau bukan benda. Alat pendidikan mempunyai pengertian yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, dalam membicarakan alat-alat pendidikan, perlu diadakan pembagian-pembagian. Sebab ada yang menganggap bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, alat pendidikan adalah tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk membantu terlaksananya suatu proses pendidikan guna mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu berupa benda atau bukan benda. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan alat-alat pendidikan. Di dalam menggunakan alat pendidikan, seharusnya sudah ditegaskan tujuan apa yang ingin dicapai, tetapi juga harus selalu diingat, bagi para pendidik hendaknya berusaha menghindarkan tindakan yang bersifat memaksa bagi peserta didik. Dalam pemakaian alat pendidikan, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, jenis alat pendidikan. Yang ketiga, pendidik yang memakai alat pendidikan. Yang keempat, anak didik yang dikenai alat pendidikan. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan oleh para pendidik dalam hubungannya dengan pemakaian alat-alat pendidikan yaitu: yang pertama, faktor pendidik sebagai subjek pendidikan, yaitu kemampuan dan keterampilan seorang pendidik dalam menggunakan alat pendidikan. Yang kedua, faktor anak didik, yaitu kondisi dan situasi anak didik dalam menerima pendidikan, seperti perkembangan jiwanya, cara berpikirnya, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu faktor kemampuan, di mana kemampuan material sekolah maupun lembaga pendidikan juga menentukan pemakaian alat-alat pendidikan. Dan faktor selanjutnya yaitu faktor tempat, yaitu di mana lokasi sekolah juga menentukan dalam pemakaian alat pendidikan. Jadi, dalam penggunaan alat pendidikan, seorang pendidik harus mampu mempertimbangkan pemakaian alat yang benar dan sesuai kebutuhan. Selain itu, seorang pendidik juga harus memiliki kewibawaan dalam melaksanakan tugasnya, karena kewibawaan seorang pendidik adalah suatu alat pendidikan yang dapat membawa anak didik kepada kedewasaan. Dengan kewibawaan itu, seorang anak dapat menghargai dan patuh kepada pendidik. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama ada alat pendidikan pendahuluan. Alat pendidikan pendahuluan adalah alat pendidikan yang diterapkan atau digunakan bagi anak didik yang telah mengerti dan menginsafi akan arti kewibawaan. Alat pendidikan pendahuluan terdiri dari yang pertama keteraturan, berarti berlangsung pada waktu, tempat,
dan dengan acara yang sama atau tetap. Yang kedua, kebersihan, berarti menanamkan kebiasaan bagi anak didik agar tetap bersih dan rapi. Yang ketiga, ketenangan, artinya menanamkan kebiasaan bagi anak didik untuk ikut menjaga keharmonisan keluarga sehingga dapat hidup dengan tenang. Dan yang keempat yaitu pembiasaan, artinya memberi kesempatan kepada anak akan kesibukan dalam lapangan, indera dan motorik, dan kesempatan untuk bergaul dengan sesamanya. Dan yang selanjutnya yaitu alat pendidikan yang sebenarnya. Alat pendidikan yang sebenarnya ini secara logis dapat dibedakan menjadi 5 macam, antara lain yang pertama, memberi perlindungan. Perlindungan ini dapat bersifat perlindungan terhadap anak dan dapat bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Yang kedua, verstandhouding atau agar mengerti, yaitu agar anak dapat mengerti tingkah laku orang tuanya. Orang tua memberikan contoh bersikap dengan maksud agar dimengerti oleh anak apa maksud dari sikap itu, dan anak dapat meniru atau mencontoh sikap orang tuanya. Yang ketiga yaitu kesamaan arah dalam berbuat dan berpikir. Dalam hal ini, alat pendidikan bercorak memeragakan suatu contoh. Seperti dalam verstandhouding, hanya dalam kesamaan arah dalam berbuat dan berpikir ini disertai dengan penjelasan atau dialog. Yang keempat yaitu merasa hidup bersama. Merasa ada perpaduan. Apabila pendidik dan anak didik berada dalam pergaulan, maka ini berarti bahwa mereka itu merasa hidup bersama, merasa ada perpaduan. Hal ini merupakan corak atau bentuk asasi, bentuk pokok dari penghidupan bersama. Yang kelima yaitu pembentukan kemauan. Dalam hubungan merasa hidup bersama ini, pendidik mengantarkan anak didik memasuki kedewasaan melalui beberapa pengalaman-pengalaman. Melalui pengalaman itu, anak memiliki keinginan atau kemauan untuk menjadi bisa. Adapun alat-alat pendidikan yang sangat penting yaitu yang pertama, pembiasaan dan pengawasan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti asusila. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan pada waktu yang teratur, dan sebagainya. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan sangat penting dalam mendidik anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat bebas dan anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh dan mana yang membahayakan atau yang tidak. Yang kedua yaitu perintah dan larangan. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah peraturan asusila. Di samping memberi perintah, sering pula kita harus melarang perbuatan anak-anak. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau dapat membahayakan dirinya. Yang ketiga yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan
yang untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan itu pekerjaannya dapat penghargaan. Pendidik bermaksud supaya dengan ganjaran itu anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk mempertinggi prestasi yang telah dicapainya untuk bekerja atau berbuat lebih baik lagi. Sedangkan hukuman adalah alat pendidikan yang tidak lepas dari sistem kemasyarakatan serta kenegaraan yang berlaku pada waktu itu. Dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi alat-alat pendidikan. Fungsi penggunaan alat-alat pendidikan yaitu yang pertama, membantu dan mempermudah para guru dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga mempermudah peserta didik menangkap materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memunculkan motivasi belajar. Yang keempat, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang kelima, memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan. Dan yang keenam, perkembangan pribadi serta profesi para guru dalam usahanya mempertinggi mutu pelajaran di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.